Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudariku umat muslimah yang dirahmati Allah, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh yang paling sukses dalam mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas kita secara bersama. Apabila yang ma'ruf berjalan tapi yang munkar juga berjalan, artinya sama saja, kita berma'ruf tapi kita tidak bernahi munkar. Seorang penyair pernah berkata dalam syairnya, "Kapan bangunan akan selesai jika kamu bangun orang lain hancurin?" Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan amar ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Karena ini merupakan pilar-pilar akhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, "Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran surat Al-Imran ayat 110. Ayat ini mendorong umat muslim untuk beramal ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Karena apa? Dua sifat umat ini yang paling baik di dunia. Dua sifat ini telah ada dan telah mendarah daging di setiap umat muslimin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, yang bangsa Arab, tanah Arab menjadi tunduk dan patuh, hidup nyaman dan damai di bawah panji-panji Islam. Padahal dulu mereka saling berpecah belah, mereka saling perang di antara mereka. Karena apa? Karena keteguhan beriman kepada Allah lah dan menjalankan syariat-syariat Islam serta keaulatan mereka dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Iman yang ada dalam dada mereka lah yang mendorong semangat mereka untuk berjihad, untuk memperjuangkan kalimat-kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar." Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Jadi jelas ada dua syarat yang menjadikan sebaik-baik umat di dunia, yaitu yang pertama beramal ma'ruf nahi munkar dan yang kedua bertakwa kepada Allah. Allah menyebutkan beramal ma'ruf nahi munkar terlebih dahulu dalam surat Al-Imran dibandingkan beriman kepada Allah. Padahal iman adalah paling depan, selalu paling depan di segala jenis ketaatan. Karena apa? Dalam Quran ini amar ma'ruf nahi munkar diibaratkan pintu keimanan. Maka umat yang menjalankan dua perkara ini maka akan menjadikan umat yang jaya dan mulia. Namun sebaliknya, jika umat tidak memperhatikan dua perkara ini, maka tunggu saja kehancurannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka ubahlah dengan lisannya. Maka juga jika tidak bisa, ubahlah dengan hatinya. Karena hati adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan tingkat-tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Yang pertama, dengan tangan atau dengan kekuasaan. Yang kedua, dengan lisan, yaitu dengan cara kita mengingatkan orang yang berbuat mungkar itu dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menyakiti hatinya. Yang ketiga, dengan cara iman, yaitu kita membenci kemungkaran yang ada di depan kita, bukan malah kita ridho, kita biarkan kemungkaran itu terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis ini dapat disimpulkan yang pertama, keimanan seseorang itu tidak hanya dilihat dari segi sholatnya, puasa, zakat, haji, dan yang lain sebagainya, namun juga dilihat dari bagaimana dia merespon kemungkaran yang ada di depannya. Apakah dia diam atau dia mencegahnya.
Yang kedua, Nabi menyebut kemungkaran ini adalah nakirah, artinya bersifat umum. Bersifat umum di sini artinya segala jenis kemungkaran itu harus kita cegah. Yang ketiga, dengan tangan atau kekuasaan. Karena apa? Karena seorang penguasa, seorang pemimpin itu lebih leluasa untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Maka mengapa Islam menyuruh kita untuk memilih pemimpin yang beriman kepada Allah, pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang adil dan pemimpin yang jujur, karena ia akan lebih bisa memproses beramar ma'ruf nahi munkar. Namun sebaliknya, jika kita memilih pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak taat kepada Allah, pemimpin yang tidak taat kepada Rasulullah, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak jujur, maka tunggu saja kehancurannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika amanah telah disia-siakan, maka tunggu saja kehancurannya. Kemudian dari sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan amanah yang disia-siakan itu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak tepat, maka tunggu saja kehancurannya. Lalu bagaimana jika kita melihat kemungkaran, tapi kita abai, tapi kita diam? Maka kelak orang yang berbuat mungkar ini akan meminta pertanggungjawaban kita di akhirat, dan orang ini akan mencekik leher kita di akhirat. Kemudian Rasulullah juga bersabda, siapa yang melihat kemungkaran lalu ia tidak mengingkarinya, maka kelak orang yang berbuat mungkar ini akan meminta pertanggungjawaban kepada orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Lalu ia mencekik lehernya seraya berkata, ya Allah, dulu ketika saya berbuat kemungkaran, orang ini diam ya Allah, maka sekarang saatnya saya tuntut dia. Maka dari itu, kita sebagai saudara semuslim, marilah kita saling beramal ma'ruf nahi munkar, saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan dalam segala pun. Cukup sekian dari saya. Nun walaqalamu wal mayasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.